Di dalam keberangkatan jihad, di situ ada nilai-nilai luhur yang Allah sediakan. Jihad yang paling utama itu masalah harta. Yang terpenting seseorang melaksanakan dakwah adalah ketika bisa menenteramkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiru hifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalian yang mau berangkat jihad, berangkatlah kata Allah. Berangkatlah kalian. Baik di dalam engkau merasa susah, bahagia, kondisi apapun, berangkatlah. Karena di dalam keberangkatan jihad, di situ ada nilai-nilai luhur yang Allah sediakan. Sedangkan jihad yang paling utama, jahidu musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad yang paling utama itu masalah harta. Ya duit dhisik. Jangan jihad angkat senjata, itu nomor 2. Ini hadis. Birokrasi di dalam pelaksanaan jihad. Jihad harta itu yang paling berat daripada jihad nyawa. Jihad nyawa itu gampang, semua orang punya ghirah, kecemburuan, dia akan mengangkat senjata, dia akan berperang. Ketika dia tersinggung agamanya, dilecehkan. Tetapi jarang orang yang tersinggung ketika melihat saudaranya lagi susah. Saudaranya lagi susah, saudaranya lagi butuh bantuan, saudaranya lagi melarat, putus sekolah, banyak utang. Ini jihad harta kemana? Jihad hartanya kemana? Kita bisa menyaksikan orang yang kesusahan, kelaparan, putus sekolah. Mana orang yang meneriakkan jihad? Jihad harta lebih penting ini daripada jihad nyawa. Kita bisa berangkat ke Jakarta, mohon maaf, berangkat ke Jakarta, demo, boleh engkau laksanakan, bagus engkau laksanakan untuk lil-i'la kalimatillah. Tapi setelah engkau jihad harta di sekelilingmu dulu. Kita berangkat, ya kita berangkat, kanan kiri kita melarat, gak bisa makan, percuma Pak. Mending kita ngopeni orang-orang yang ada di samping kita. Mereka gak bisa sekolah, mereka yang kelaparan, ini kita perhatikan, butuh bantuan. Percuma kita melaksanakan dakwah. Bagaimana perjalanan dakwah kita? Tidak akan pernah kita menggelar majelis kecuali kanan kiri kita sudah kenyang. Berapa kali kita menggagalkan majelis karena kita melihat kanan kiri kita masih banyak orang yang lapar. Nah, setiap panitia datang ke tempat kita, Syuf, Pak sampean lihat dulu, ada orang fakir yang bisa dibantu apa enggak? Kalau masih ada orang fakir yang harus kita bantu, maka gagalkan majelis ini, dananya panjenengan ambil lagi, kita tambahi lagi, kita urunan untuk menenteramkan masyarakat yang ada di keliling kita. Ini yang terpenting, jihad yang seperti ini. Dan ini dakwah yang paling dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Dakwah yang paling bisa diterima di zaman ini, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Semua orang bisa itu Pak. Qala Rasulullah, ini halal, ini haram. Semua orang bisa seperti itu. Yang paling gak bisa, yang paling sulit, ini loh. Ini dakwah yang dibutuhkan zaman ini. Makanya kenapa saudara-saudara Islam kita keluar, keluar dari Islam, murtad mereka. Ya karena dakwahnya orang-orang di luar Islam sudah tepat. Kita masih keliling minta sumbangan, keliling mendirikan sholawatan, itu percuma seperti itu sebetulnya. Tentramkan dulu.
berikan mereka ekonomi yang tepat, mereka nggak kelaparan, mereka akan bisa menerima semua pesan-pesan dari Rasulullah. Tapi kalau sudah banyak utang, stres, anaknya sakit nggak bisa beli obat, ditagih sama rentenir, Anda ajak ayo sholat, nggak bakal sholat ya. Kita kumpulkan harta, jihad, bagi, belikan minyak, belikan beras, bayarkan utang mereka. Gak perlu kita kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, mereka akan taat sendiri dan mereka akan patuh dengan kita. Ini penting ini, jihad harta yang model seperti itu. Gampang sebetulnya kalau kita mau peduli, kita akan bisa menyampaikan risalah kenabian dengan tepat pada tempatnya. Tapi kalau sudah orang yang diajak ngomong lapar, diajak ngomong sumpek, mana mungkin bisa masuk ini? Stres duluan dia. Nah ini yang wajib kita dalami bersama, bahwa yang terpenting seseorang melaksanakan dakwah adalah ketika bisa menenteramkan hati mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.